Oke, assalamualaikum. Ya, di sini saya akan membahas terkait dengan chapter 18 yaitu revenue. Oke, untuk pembahasan yang revenue ini ya, yang pembahasan yang pertama kita lihat dari tugas pertama atau tugas 1 yaitu yang diminta adalah berapa sih pengakuan yang nantinya akan diakui oleh Afra Komputer. Ya, oke, kita mengacu pada 5 step pengakuan pendapatan ya. 5 step pengakuan pendapatan yang pertama apa? Yaitu mengakui kontraknya ya, mengidentifikasi kontrak. Mengidentifikasi kontrak. Oke, kita lihat di sini untuk identifikasi kontrak ya, kita lihat bahwa terdapat kontrak yang sah. Apa sih kontrak yang sahnya? Yaitu di sini salah satunya Aras telah menyetujui untuk membayar 100 komputer tablet dalam 30 hari. Nah, kalau kita mengacu ke step yang lainnya, misal untuk masih di step pertama ya, yaitu apa? Yaitu Afra ya, Afra telah setuju untuk menjual misalnya 100 komputer tablet dalam 30 hari. Itu bisa dimasukkan dalam kontrak juga ya. Jadi yang penting ada paham bagaimana mengidentifikasikan kontrak yang ada pada soal. Oke, untuk step kedua ya, mengakui apa? Mengakui kewajiban yang terpisah ya. Kewajiban kinerjanya ada berapa? Kuncinya kalau untuk kewajiban kinerja ini ya, yang pernah saya jelaskan, Anda lihat dulu produk apa sih yang ditawarkan ya. Mengidentifikasikan kewajiban kinerjanya. Oke. Oke, untuk tahap ini yang pertama Anda lihat dulu produk apa yang ditawarkan. Kalau kita lihat dari soal ya, bahwa di sini Afra dia menjual komputer ya, berarti dia menjual 100 komputer tablet. Dan satunya lagi dia juga menyediakan instalasi jasa komputer atau jasa instalasi. Nah, dari situ saja kita bisa jabarkan bahwa ada dua kontrak yang terpisah. Ya, ada dua kewajiban kinerja yang terpisah. Oke, langkah yang ketiga. Apa langkah ketiga? Yaitu ya, menghitung atau menganalisis harga transaksi. Harga transaksi. Oke. Kalau kita lihat dari situ kontraknya itu untuk harga dari 100 komputer itu adalah 30.000 ya, sesuai dengan tertulis di sini 30.000. Lalu ya ditambah dengan jasa instalasinya. Di situ dia akan mendapatkan diskon ya. Jika dia menggunakan instalasi dari Afra, maka potongannya di situ dari 4.000 yang seharusnya dia hanya mendapatkan 2.000 saja, atau dia hanya membayar sebanyak 2.000. Ya, jadi harga transaksinya adalah sebesar 32.000. Begitu seterusnya. Kalau misalnya ada kewajiban yang terpisah, Anda lihat ada berapa potongannya atau diskon yang diberikan. Ya, langkah keempat apa? Yaitu mengalokasikan. Mengalokasikan harga transaksinya, ya. Mengalokasikan harga transaksi berdasarkan kewajibannya masing-masing. Ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat dari sini, harga transaksinya harus kita bedakan masing-masing, harga masing-masing. Misalnya komputer tablet 100 buah harganya adalah 30.000. Lalu jasa instalasi harganya adalah 4.000. Lalu langkah yang kedua kita mencari persentasinya ya. Oke, persentasinya ini dicarinya bagaimana ya? Berarti di sini langsung saja Anda 30.000 ya dibagi dengan total ya harga masing-masing, yaitu 34.000. 30.000 dibagi 34.000 sama dengan 88,23%. Begitu pula untuk yang jasa instalasi, yaitu 4.000 dibagi 34.000 ya diperoleh 11,76%. Sehingga alokasinya adalah masing-masing adalah sekian ya.
Alokasi yang 28.233,6 ini diperoleh dari total harga transaksi 32.000 dikalikan dengan persentase alokasinya. Ya. Maka diperoleh totalnya adalah sekian, 32.000. Sehingga ya, total harga transaksi yang 32.000 ini dialokasikan ke komputer sebanyak 28.200 sekian dan ke instalasi sebesar 3.763 sekian. Ya. Step yang terakhir apa? Mengakui pendapatan. Nah, baru ini terakhir. Nah, kalau untuk mengakui pendapatan sebenarnya simpel saja. Cukup Anda lihat saja dari poin 3 ya, harga transaksinya. Nah, total harga transaksi itulah pendapatan yang diakui ya. Jadi, pendapatan yang diakui adalah 32.000. Tapi ya, jurnal yang teman Anda buat di sini adalah total pendapatan secara keseluruhan. Nah, di sini kan total pendapatannya dialokasikan ke komputer dan jasa instalasi. Berarti di sini harus dijabarkan ya, tidak langsung seperti ini. Jadi jurnal yang dibuat ya yaitu apa? Account receivable jika transaksinya adalah apa? Secara kredit, karena tadi dibayar untuk 30 hari berarti kredit ya. Account receivable senilai 32.000 ya, account receivable senilai 32.000 pada apa? Pada sales revenue seharga komputer yang dialokasikan yaitu 28.000 berapa tadi? Oke, kita lihat di sini. 28.233. Bisa bilang aja 234 ya. Dan apa? Untuk jasa instalasinya. Karena di sini untuk 30 hari berarti masih unearned service revenue ya. Berapa nilainya? Ya udah sebesar yang dialokasikan yaitu 3.700 berapa nih? 3.766 nih ya. Oke, jadi sekian ya, begitu untuk jawabannya. Oke, lalu yang berikutnya untuk soal nomor 2. Kita lihat untuk soal nomor 2. Di sini terkait dengan kontrak ya atau pengakuan pendapatan untuk perhitungan harga transaksi ya, tetapi berdasarkan konstruksi ya. Tapi kalau dilihat dari sini ada ini konstruksinya jangka pendek ya, karena dia dapat diselesaikan kurang dari 1 tahun. Oke, kita lihat dari soalnya ya. Di sini nilai kontraknya adalah 2 juta ya. Untuk soal yang kedua nih saya bahas ya. Soal yang nomor 2. Di sini nilai kontraknya adalah 2 juta ya. Kita lihat. Kontraknya adalah 2 juta, lalu jika dia menyelesaikan dengan tepat waktu, ya dia akan mendapatkan bonus sebanyak 200.000. Tetapi ya berdasarkan pengalaman sebelumnya, berikut informasi persentase penyelesaiannya ya sampai dengan tanggal waktu yang ditentukan. Jadi setiap minggunya akan berkurang sebanyak 50.000 jika dia gagal terlambat dalam 1 minggu. Oke. Nah, dari sini kita lihat ya. Sudah betul dari penjabaran teman Anda ya. Mana dia? Sehingga nilainya totalnya adalah 200.000
2 juta, maksud saya 2.172.500. 2.172.500 ya. Oke. Ini saya nih pakai. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi nilai harga transaksi adalah 2.200 berapa nih? 2.172.500 ya. Oke. Sudah betul ya. Lalu langkah yang berikutnya nomor 3. Nomor 3 apa? Soal 3 masih ya, kalau yang ini terkait dengan alokasi harga transaksi sepertinya ya, untuk soal nomor 3. Oke, ini ya soalnya. Jadi di sini ya, dia juga memiliki nilai kontraknya masing-masing, yaitu di sini kalau saya lihat dari tulisan teman Anda bahwa peralatannya itu harga mandirinya adalah 370.000, lalu harga dari instalasinya adalah 40.000, sehingga total harga mandirinya adalah 410.000. Lalu nilai kontraknya adalah berapa? 400.000 ya. Nilai kontrak inilah yang dinamakan sebagai total harga transaksi. Berarti yang dicari adalah apa? Nilai alokasi harga transaksinya ya. Nah, oke, untuk cara perhitungannya bisa secara langsung seperti ini ya, yang ditunjukkan oleh perhitungan teman Anda, yaitu 370.000 dibagi 410.000 dikalikan dengan total harga kontrak atau harga transaksinya, sehingga diperoleh harga peralatan, alokasi untuk peralatan adalah 360.976. Begitu pula untuk instalasi ya. Kalau di sini misalnya transaksinya secara tunai, berarti dia menggunakan cash. Tetapi kalau dia misalnya secara kredit, berarti dia menggunakan apa? Oke, menggunakan account receivable. Jadi dibaca baik-baik informasi soalnya ya. Oke, lalu untuk jurnalnya di sini sudah betul ya. Oke, ini jurnalnya service revenue-nya di sini seharusnya bukan service revenue ya, karena instalasinya itu dia untuk 6 bulan ya. Coba dilihat kembali soalnya. Berarti di sini untuk jurnalnya saya tuliskan di sini ya. Jurnal untuk soal nomor 3 sama seperti yang ini nih ya, tapi tinggal Anda ganti saja. Oke, ini soal nomor 3 ya. Soal 3 ya. Jurnalnya saya singkat saja AR, account receivable, nilainya berapa di situ? 400.000. Oke. Lalu AR pada sales revenue ya. Saya singkat ya. AR pada SR, nilainya sesuai dengan alokasinya, yaitu 360.976, dan unearned service revenue ya, karena itu instalasinya untuk 6 bulan. Unearned service revenue ya. Ini nilainya adalah sesuai dengan alokasinya 39.024. Oke, jadi seperti ini ya, diperbaiki masih belum betul. Lalu untuk yang soal yang B ya, diminta berapa sih pendapatan yang diakui ya untuk 3 bulan ke depan, atau pendapatan yang dilaporkan untuk kuartal yang pertama. Oke, kita lihat di sini, ini sudah betul ya. Untuk service revenue-nya ya, untuk service revenue-nya adalah 39.024 ya.
lalu dikalikan dengan ini bukan 3/12 ya, karena ini kan hanya untuk 6 bulan ya. Kalau untuk 6 bulan berarti 3/6 saja ya, karena ini untuk 6 bulan, berarti per bulan dari 39.024, 3/6 ya. 3/6 dikalikan 39.024 ya. Nanti dihitung kembali, diperbaiki ya. Harusnya di sini untuk soal 3-nya ya, untuk poin yang B itu 3/6 ya, dikali 39.024. Oke. Nah, sudah selesai untuk soal yang pertama. Oke, yang tadi dari kelas BAP ya. Sekarang saya cocokkan dengan yang kelas yang EAP ya. Mama suka lagi. Di kelas EAP juga jawabannya hampir sama ya. Anda bisa menjawab lengkap seperti yang jawaban teman Anda seperti ini. Nah, terus untuk langkah kedua ini sangat-sangat lengkap ya untuk penjelasannya. Nah, ini sudah ditampilkan caranya juga sudah jelas sekali di sini. Ya, caranya seperti ini sehingga diperoleh hasilnya adalah seperti berikut. Ya, nanti tolong dilengkapi dan diperbaiki bagi yang merasa masih kurang. Oke. Lalu berikutnya, nah ini langkah kelima untuk mengakui pendapatan. Sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Ya, ini sangat-sangat betul, ini sudah betul ya. Ini jika misalnya instalasinya langsung dikerjakan saat itu ya. Oke. Dia langsung dianggap sebagai service revenue. Tapi tadi di soalnya untuk 30 hari ke depan. Berarti unearned service revenue ya. Oke, ini untuk soal yang kedua ya. Sudah betul, sudah sangat betul ya. Nanti bisa dicocokkan seperti ini. Oke, untuk soal yang ketiga ya. Nah, ini sudah betul ya untuk jurnalnya dan juga untuk jurnal cost of goods sold-nya ya. Oke, untuk perhitungan harga transaksinya juga sudah betul ya. Ini betul sekali. Lalu nah, ini perhitungan harga transaksinya juga ini sudah sangat lengkap. Nah, dan ini juga untuk laporan kuartal, laporan laba rugi yang pertama. Ya, kalau teman Anda di sini tuliskan hanya revenue-nya saja, nggak ada masalah. Karena yang ditampilkan, yang diminta adalah pendapatan yang dilaporkan pada kuartal pertama. Oke, nah di sini yang tadi saya bilang ya, yang keliru di teman Anda tadi ya. Ini caranya sudah betul 3/6, tapi di sini sales revenue-nya adalah sebesar yang ini. Nah, bukan yang 370. Ya, begitu pula untuk service revenue-nya bukan 40.000, tetapi apa? 39.000 dikalikan dengan 3/6 ya. Ini juga nanti setelah hasilnya itu Anda jumlahkan ya. Berikut adalah total revenue-nya ya. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk tugas yang pertama. Lalu untuk tugas yang kedua ya, saya lihatkan untuk jawabannya. Oke, saya lanjut untuk tugas kedua ya. Tugas kedua di sini saya ngambil dari Losdiana Apsari ya, kelas EAP ya. Di sini ya, dia soal pertama ini terkait dengan konsinyasi ya. Oke, kita lihat di sini ya untuk konsinyasi. Saya rasa tidak ada masalah ya. Yang penting Anda paham kalau konsinyasi ini terkait dengan siapa yang membuat jurnal ya. Saat misalnya barang akan dikirimkan kepada pelanggan, maksudnya kepada konsainor ya. Berarti di sini inventory pada barang tersedia, barang jadi ya, finished good inventory. Lalu untuk yang berikutnya yaitu terkait dengan inventory pada
cash ketika untuk membayar biaya angkut ya. Siapa yang membayar biaya angkut? Yaitu penjualnya ya. Oke, yang berikutnya. Oke, pada bagian ini ya, yang di konsainornya tidak perlu membuat jurnal ya. Perhatikan di sini. Nah, nih seperti teman Anda buat, harusnya di sini Anda tuliskan ya. Yang poin A, no entry misalnya. No entry. Poin B juga no entry ya. Ini jangan langsung poin C. Jadinya biar bisa kelihatan bedanya di mana. Ya, untuk yang di sini ya, poin C dan D tidak perlu dibuat jurnal oleh yang menitipkan ya. Yang membuat jurnal untuk transaksi 3 dan 4 adalah konsainornya ya. Nih, receivable from consignor ya, dan seterusnya. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya. Untuk poin yang E, saat mengirimkan kas kepada MOTS Corp ya, jurnal yang dibuat adalah berikut, sesuai dengan komisinya juga. Komisi dapat ya, diperoleh dari 15% dikalikan dengan 35.000 ya, dan seterusnya. Informasi yang sama juga nantinya dicatat oleh yang menitipkan barang ya. Yang ini ya, cash ya, sesuai dengan cash yang dibayarkan oleh persona store ya, dan juga komisi yang dibayarkan juga oleh MOTS kepada consignor atau persona store. Nah, ini di sini masih ada kurang satu jurnal ya. Apa kira-kira jurnalnya? Yaitu jurnal cost of goods sold-nya ya. Jurnal cost of goods sold. Yang mencatat siapa? Persona store atau MOTS? Yang mencatat adalah MOTS, karena MOTS ini adalah sebagai penitip ya, atau penjual lah bahasanya ya. Jadi jurnal yang dibuat apa? COGS pada inventory ya. COGS pada inventory. Nilainya berapa ya? Nilainya yang sesuai dengan yang di atas nih, yang waktu awalnya. Mana dia ini? 20.000 ditambah dengan 2.530 ya, jadinya 22.530 ya, 22.530 ya. Bisa Anda lengkapi saja. Ini tulisannya agak kurang bagus nih, soalnya saya dari HP. Oke ya, berikut sekian ya, tidak ada masalah untuk soal yang pertama saya rasa ya. Yang soal yang berikutnya itu terkait dengan konstruksi jangka panjang ya. Ini saja saya hanya membahas ya. Yang penting Anda paham kalau untuk konstruksi jangka panjang di sini cara menghitung dengan menggunakan metode misalnya percentage complete, persentase penyelesaian ya, dan metode cost recovery ya. Itu saja membedakan. Kalau di sini ya, kalau yang teman Anda di sini dia dengan menggunakan metode cost recovery, jadinya tidak ada pendapatan yang diakui setiap tahunnya ya. Maksud saya gross profitnya tidak ada yang diakui setiap tahunnya. Jadi pada akhir terjadinya kontrak itu sudah selesai atau konstruksinya selesai, baru diakui gross profitnya ya. Itu sama yang oke. Nah, oke, ini jurnalnya yang dibuat ya. Kalau yang poin C ini adalah dengan menggunakan metode apa? Percentage of completion ya. Berarti persentase penyelesaian. Kalau di sini baru Anda menghitung persentase penyelesaiannya dengan cara bagaimana? Nah, ini yaitu cost to date dibagi dengan estimasi total cost ya, dan seterusnya. Jurnalnya ya sama seperti yang ini, sudah betul untuk jurnalnya. Oke, ini gross profit yang diakui setiap tahunnya.
ya. Oke, udah selesai untuk yang chapter 18.